Bayangkan ini, seorang raja dari ribuan tahun lalu, yang hidup jauh di tepian sungai Nil, tiba-tiba menjadi musuh besar bagi orang-orang di seberang lautan yang sangat jauh, di sebuah kepulauan yang bahkan mungkin dia tak pernah didengarnya, Nusantara. Tapi kenyataannya, di Indonesia, nama Fir'aun kerap dimaki, jadi bahan kutuk dan celaan, seolah-olah ia pernah datang ke sini, merampok padi, atau menenggelamkan kapal di Laut Jawa. Bagaimana mungkin seorang raja Mesir kuno menjadi musuh bebuyutan dari suatu bangsa yang tak pernah ia kenal? Lebih aneh lagi, kebencian ini begitu dalam dan kuat, meski sebenarnya Fir'aun tak pernah berbuat apa-apa terhadap kita. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Fir'aun mengirim pasukan untuk menjarah kerajaan Sriwijaya atau merebut singgasana Majapahit. Tapi di sini, di tanah air kita, namanya menjadi sinonim dari kejahatan mutlak, sebuah simbol dari keburukan yang abadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kita, bangsa yang begitu jauh dari Mesir, begitu terobsesi mencela seorang raja dari masa lampau? Kalau kita amati lebih dalam, ini adalah fenomena menarik yang terjadi di Indonesia. Tanpa disadari, Raja Mesir kuno yang satu ini, si Fir'aun, entah kenapa menjadi sasaran kebencian kolektif bangsa kita. Bayangkan saja, seorang penguasa dari ribuan tahun yang lalu, yang hidup di tepian sungai Nil, ribuan kilometer dari Nusantara, tiba-tiba namanya sering kita dengar sebagai bahan kutuk dan celaan. Dasar Firaun, teriak seseorang yang marah kepada tetangganya. Padahal, kalau kita telusuri sejarah, hubungan langsung antara Nusantara dengan Mesir kuno hampir nihil. Tidak ada bukti bahwa Firaun pernah memerangi rakyat Jawa, atau mungkin mengirim bala tentaranya untuk merebut keris sakti dari kerajaan Majapahit. Tapi anehnya, Firaun ini sudah dianggap jahat, layaknya musuh bebuyutan bangsa. Alasannya, tentu saja karena kisah-kisah keagamaan yang diceritakan berulang-ulang, tentang betapa kejamnya Fir'aun terhadap Nabi Musa dan Bani Israel. Kisah ini mendominasi pandangan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, membentuk citra Fir'aun sebagai lambang keburukan mutlak. Rasanya seperti menonton drama sinetron, di mana tokoh antagonisnya begitu dibenci hingga di luar layar, tetapi bedanya, drama ini abadi, tak pernah ada akhir musimnya. Kita tentu memahami bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Dan dalam tradisi Islam, Fir'aun memang diposisikan sebagai figur tirani dan kesombongan. Kisah dalam Al-Quran, tentang bagaimana Fir'aun menolak ajakan Nabi Musa untuk menyembah Tuhan yang Esa, serta upayanya untuk memperbudak Bani Israel, menjadi narasi utama yang dipegang oleh banyak Muslim di sini. Fir'aun jadi simbol dari keangkuhan, penindasan, dan orang yang kafir, dengan semua konotasi negatifnya. Tapi, jika kita menengok ke sejarah Mesir kuno itu sendiri, Fir'aun tidak lebih dari gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir selama berabad-abad. Beberapa dari mereka memang kejam, tetapi banyak juga yang berhasil membawa kejayaan dan peradaban yang luar biasa bagi bangsanya. Bayangkan saja, peradaban Mesir kuno adalah salah satu yang paling maju di zamannya, dengan piramida yang megah, ilmu astronomi yang luar biasa, hingga seni dan sastra yang bertahan ribuan tahun. Namun, di Indonesia, semua itu seperti tak pernah ada. Nama Fir'aun semata-mata diasosiasikan dengan kejahatan absolut, seperti penjahat kelas kakap dalam film-film superhero. Jika kita lebih kritis, sebenarnya lucu sekali bahwa orang Indonesia bisa begitu terobsesi mencela Fir'aun. Apa salahnya kepada kita? Fir'aun ini tidak pernah menjajah Nusantara, tidak pernah menyerang Aceh, tidak pernah membuat sawah-sawah di Jawa tandus,
apalagi mengirim armadanya ke Selat Malaka. Bahkan, Fir'aun dan para penerusnya mungkin tidak pernah mendengar soal Nusantara. Tapi lihatlah, namanya digunakan seperti makian paling hina, seolah-olah Fir'aun adalah musuh bebuyutan bangsa sejak zaman nenek moyang. Mengapa kebencian ini bisa begitu kuat, padahal Fir'aun tidak pernah berhubungan dengan kita? Jawabannya tentu kembali pada narasi keagamaan. Dalam kisah-kisah Islam, Fir'aun memang ditempatkan sebagai simbol dari musuh kebenaran, orang yang menolak agama yang benar, dan sosok yang akhirnya tenggelam di Laut Merah sebagai hukuman ilahi. Tapi apakah itu cukup untuk membuat kita begitu membenci sosok ini? Lebih jauh lagi, apakah ini alasan yang rasional bagi bangsa kita untuk melestarikan makian terhadap seorang penguasa dari ribuan tahun lalu? Mari kita lihat lebih dalam. Di satu sisi, banyak orang Indonesia merasa marah dan terganggu oleh persepsi negatif dari dunia luar tentang Islam. Namun, di sisi lain, mereka dengan mudah memegang stereotip yang sama kuatnya terhadap sosok seperti Fir'aun. Ada kontradiksi di sini. Kita tidak suka ketika agama atau budaya kita difitnah, tetapi kita begitu mudah meluapkan kebencian terhadap seseorang yang pada kenyataannya tidak pernah menyentuh hidup kita sedikit pun. Kebencian ini bahkan dilestarikan dan diajarkan, diteruskan dari generasi ke generasi, tanpa pernah dipertanyakan. Seolah-olah, dendam ini adalah warisan budaya yang harus dipertahankan. Mungkin sudah saatnya kita, sebagai bangsa yang bangga akan budayanya yang kaya dan beragam, untuk mulai mempertanyakan kebencian yang kita warisi. Fir'aun, betapapun buruknya dalam kisah agama, hanyalah satu sosok dalam sejarah panjang peradaban manusia. Dan bahkan jika ia memiliki kesalahan, kesalahan itu tidak pernah berdampak langsung pada Nusantara. Tentu, kita bisa menghargai ajaran agama tentang kesombongan dan tirani, tanpa harus mencela seorang tokoh sejarah. Padahal secara tak sadar, kita juga mengagumi kecanggihan peradaban Mesir kuno di bawah Fir'aun, jika kita merenungkannya lebih dalam. Jadi, di tengah semua celaan dan kutukan yang terus bergulir, mungkin inilah saatnya kita menertawakan diri sendiri. Betapa absurdnya kebencian ini, betapa tidak masuk akalnya dendam yang kita simpan terhadap seseorang yang bahkan tidak tahu kita ada. Mungkin Fir'aun yang sesungguhnya, jika masih hidup, akan mengerutkan dahi dan bertanya, "Apa salahku padamu, wahai bangsa Nusantara?" Bayangkan jika Fir'aun, sang raja Mesir kuno, tiba-tiba bangkit dari kuburannya yang megah, dan dihadapkan pada kenyataan dunia modern. Dengan segala keagungannya, jubah kerajaan, mahkota emas, dan sisa-sisa aura kekuasaan, ia mungkin akan bingung saat mengetahui bahwa di sebuah kepulauan yang sangat jauh, Nusantara, ada jutaan orang yang menyimpan kebencian luar biasa terhadapnya. Fir'aun mungkin duduk di atas singgasananya, mengerutkan kening, dan bertanya-tanya, siapa orang-orang Nusantara ini? Dan yang lebih penting, kenapa mereka begitu membenciku? Setelah mendengar berbagai cacian dan makian dari orang-orang Indonesia yang menggunakan namanya sebagai sinonim untuk segala hal yang buruk, dasar Fir'aun, atau penguasa zalim kayak Fir'aun. Fir'aun mungkin akan merasa bingung dan sedikit tersinggung. Aku bahkan tidak tahu di mana Nusantara itu. Aku tidak pernah ke sana, apalagi menyerang mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa membenciku padahal kita tidak pernah bertemu? Di era digital ini, di mana informasi menyebar cepat dan jarak bukan lagi masalah, Fir'aun bisa dengan mudah mengakses kisah-kisah yang membuat namanya begitu tercela di Nusantara. Ia membaca narasi dari kitab suci, yang menggambarkan dirinya sebagai simbol kejahatan, si penindas Bani Israel,
si keras kepala yang menolak ajaran Nabi Musa. Baiklah, ia bisa menerima bahwa di sana ia digambarkan buruk. Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi Fir'aun adalah, kenapa Nusantara ikut-ikutan benci? Fir'aun, yang selama hidupnya hanya sibuk mengurus Mesir, membangun piramida, dan berurusan dengan persoalan internal seperti Nabi Musa, tentu merasa tak pernah punya urusan dengan bangsa di Asia Tenggara yang bernama Nusantara. Dalam benaknya, ia mungkin membayangkan Nusantara sebagai wilayah misterius yang tidak pernah terlintas dalam peta Mesir kuno. Jadi, ketika mendengar kebencian yang mendalam dari sana, ia akan terheran-heran, mengapa aku dianggap musuh oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah aku temui. Ia tidak pernah bertemu mereka. Tidak pernah tahu apa itu Nusantara, apalagi punya niat jahat terhadap penduduknya. Sungguh, ini kebencian yang misterius. Kebencian yang mereka tunjukkan terasa seperti dendam lama yang tidak pernah diselesaikan, padahal Fir'aun yakin, masalahnya hanya dengan Musa dan Tuhan, bukan dengan orang-orang yang jauh di timur sana. Fir'aun mulai sadar bagaimana dirinya dibingkai dalam narasi global yang diusung agama. Di satu sisi, ia memahami bahwa dalam teks agama, namanya sudah terlanjur dicatat sebagai tokoh antagonis utama. Tapi sungguh, ia tetap tidak mengerti kenapa Nusantara, yang notabene tak ada sangkut pautnya dengan Mesir kuno, begitu gigih menanam kebencian pada dirinya. Bukankah lebih baik mereka fokus pada urusan negara mereka? Kenapa malah sibuk mencela Raja Mesir, yang bahkan tidak pernah menyentuh tanah mereka? Kemudian, dengan sedikit cemberut dan kebingungan, Fir'aun mungkin akan merasa tersudut oleh fakta, bahwa namanya digunakan di Nusantara, sebagai simbol kejahatan mutlak. Tunggu sebentar, katanya dengan nada yang penuh ironi, aku hanya seorang raja yang berusaha mempertahankan kekuasaanku di Mesir. Benar, mungkin aku sedikit keras kepada Musa, tapi aku tidak pernah sekalipun berbuat zalim kepada Nusantara. Jadi, mengapa aku dijadikan sebagai lambang kesaliman oleh mereka? Dalam hatinya, Fir'aun bisa saja mulai merasa sedikit iba pada dirinya sendiri. Mereka tidak tahu apa-apa tentangku selain dari cerita-cerita itu. Apakah mereka pernah tahu soal piramida yang kubangun? Atau mungkin kontribusiku terhadap peradaban Mesir? Atau fakta bahwa aku hanya manusia, bukan monster seperti yang mereka bayangkan? Setelah cukup lama merenung, Fir'aun mungkin mulai berpikir lebih dalam, mengapa mereka membenciku, tapi tidak membenci raja-raja tirani dalam sejarah mereka sendiri. Fir'aun mengingatkan orang-orang Nusantara, bahwa dalam sejarah mereka juga ada penguasa, yang mungkin tidak selalu bijaksana. Bukankah setiap bangsa memiliki rajanya masing-masing, dengan segala kelebihan dan kekurangannya? Lalu kenapa aku yang paling dibenci, padahal aku tidak pernah melakukan kejahatan kepada mereka? Ia mungkin akan berseloroh dengan nada sinis. Apakah raja-raja kalian semua sempurna? Kenapa hanya aku yang dianggap simbol keburukan, hanya karena masalahku dengan Musa? Pada akhirnya, Fir'aun akan sampai pada kesimpulan yang sederhana namun penuh ironi. Ini kebencian yang tidak masuk akal, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Orang-orang yang bahkan tidak pernah ku kenal, tidak pernah kudatangi, dan tidak pernah kusakiti, kini menyebut namaku dengan kebencian mendalam. Mereka bahkan menggunakan namaku sebagai kata makian sehari-hari. Fir'aun, yang sepanjang hidupnya hanya mengenal Mesir dan sekitarnya, kini harus menghadapi kenyataan, bahwa di sebuah tempat bernama Nusantara, namanya telah dijadikan simbol keburukan tanpa alasan yang jelas. Dan dengan nada penuh ironi, ia mungkin akan menutup komentarnya dengan berkata, teruskan saja, wahai Nusantara, teruskan kebencian kalian padaku.
Sungguh, ini kebencian yang paling aneh yang pernah kutemui.